Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di saat ini saya ingin membahas satu tema dalam video pastoral pada kali ini, yaitu nomor 1 di hadapan Allah, yang saya ambil dari Lukas pasal yang ke-7 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Ada banyak sekali orang tua yang suka meramalkan masa depan anaknya. Dan ada sebuah cara yang dilakukan oleh orang-orang timur dalam meramal masa depan anaknya ketika masih bayi. Pada waktu anak tersebut sudah mulai bisa berjalan, maka orang tua akan menaruh di atas meja barang-barang yang berikut. Dia menaruh 3 barang, Alkitab, kemudian sebotol bir bintang, dan juga sekumpulan uang. Nah, kalau bayinya berjalan ke meja dan mengambil Alkitab, maka orang tua menganggap, wah, anak saya kelak akan menjadi rohaniawan. Dia mungkin akan menjadi seorang pendeta. Tapi kalau anak itu bergerak dan mengambil botol bir bintang, dia menganggap, wah, anak saya kelak akan hidup hura-hura nih. Tapi kalau dia mengambil uang, maka itu dia menafsirkan akan menjadi seorang bisnismen. Nah, ada sebuah kisah di mana seorang pria ingin melakukan ramalan tersebut atas anaknya. Dan dengan teliti dia menempatkan di atas meja sebuah Alkitab, sebuah botol bir bintang, dan selembar uang kertas. Nah, lalu dia memperhatikan dengan seksama apa yang dilakukan oleh anaknya. Balita tersebut kemudian berjalan ke meja, dia lalu mengambil Alkitab, lalu dia berhenti sejenak, dan diambil uangnya juga. Uang tersebut dia taruh di atas Alkitab. Dan kemudian dengan tangan yang satu, dia mengambil botol bir bintang. Sang ayah dan ibu bengong menyaksikan hal itu. Lalu sang ayah berkata, anak ini kelak akan menjadi seorang politikus. Sudah dunia ini diraih dan juga akhirat diraih, kata dia. Dia ingin menjadi orang nomor 1 di hadapan manusia dan juga ingin menjadi orang nomor 1 di hadapan Allah. Saudaraku, kita tidak semua bisa menjadi orang nomor 1 di dunia ini. Tapi ada hal lain yang jauh lebih penting daripada menjadi orang nomor 1 di dunia. Ya, hal yang lebih penting adalah kita mesti menjadi nomor 1 di hadapan Allah. Walaupun Yohanes Pembaptis bukan orang nomor 1 di mata dunia, bahkan di antara bangsa Yahudi, tetapi Yohanes Pembaptis nomor 1 di hadapan Allah. Memang dia terkenal, namun pamornya segera turun setelah Kristus tampil di depan umum. Dia hanya terkenal sebelum Kristus tampil. Namun setelah Kristus melakukan pelayanannya, orang banyak kemudian beralih kepada Kristus. Tapi walaupun demikian, Yohanes Pembaptis adalah orang yang besar di hadapan Allah, karena Tuhan Yesus berkata dalam Lukas, firman Tuhan yang tadi saya bacakan, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Jadi dalam pandangan Allah, Yohanes Pembaptis adalah orang yang besar. Walaupun dia hanya suara, tapi Allah menganggap dia penting. Orang yang besar di hadapan Allah bukan orang yang sudah mencapai semua ambisi-ambisi dia. Orang yang besar di hadapan Allah bukan orang yang sudah melakukan sesuatu yang dia inginkan. Tapi orang yang besar di hadapan Allah adalah orang yang sudah melakukan semua hal yang Tuhan inginkan. Jadi saudaraku, sukses di dunia ini belum tentu merupakan sebuah kesuksesan di mata Allah. Kita barulah bisa dikatakan sukses di hadapan Allah kalau kita sudah melakukan semua hal yang Tuhan inginkan, kehendaki di dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis besar di hadapan Allah karena apa? Karena dia melakukan semua yang Tuhan kehendaki, inginkan. Yakni menjadi apa? Menjadi suara yang berseru-seru. Yohanes Pembaptis menjadi besar di hadapan Allah bukan karena dia berusaha membuat dirinya menjadi besar,
tapi karena dia berada di tangan Allah. Apakah saudara sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan dari hidup saudara? Apa yang Tuhan inginkan saudara lakukan dalam pekerjaanmu, dalam rumah tangga saudara, di gereja saudara? Pasti ada yang Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan pasti ingin bahwa kita bukan hanya sekedar melakukan rutinitas pekerjaan. Tuhan pasti ingin bahwa pekerjaan kita, rumah tangga kita, studi kita, pelayanan kita, itu ada nilai kerajaan Allah yang dinyatakan, dan kita membawa berkat rohani dimanapun kita dan apapun pekerjaannya kita. Saudaraku, kita ini terlalu banyak memikirkan dan menghabiskan tenaga untuk mewujudkan keinginan kita. Tapi kita tidak menghabiskan tenaga dan hidup kita untuk mewujudkan keinginan Allah. Kita selalu ingin menjadi orang nomor satu di hadapan manusia, tapi kita lupa bahwa nomor satu di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting, karena itu bersifat kekal. Apakah gunanya saudara memperoleh seluruh dunia ini, tapi kemudian saudara kehilangan nyawa saudara? Apakah gunanya saudara menghabiskan seluruh hidupmu untuk uang, untuk prestasi, untuk gengsi, dan akhirnya satu waktu juga akan dikubur, dan ketika menghadap Tuhan, Tuhan mengatakan kamu terlalu ringan, tidak ada bobot di dalam hidupmu, tidak ada sesuatu yang mulia di dalam hidupmu, tidak ada satu nilai yang baik di akhir hidupmu. Tragis saudara, kalau sampai seperti itu. Kita mungkin besar di hadapan manusia, tapi kita kecil di hadapan Allah. Bagaimanakah hidup saudara pada saat ini? Muliakah karena saudara telah mempermuliakan Tuhan selama ini? Kejarlah sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebuah kehidupan yang kelak Tuhan mengatakan kepada saudara, "Well done, masuklah hambaku yang setia." Amin.